Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan pembahasan SKI. Pertemuan pertama membahas dari nomor 1 sampai nomor 6, dan sekarang kita akan membahas nomor 8. Dilihat itunya fotokopiannya. Bagaimana upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat di Madinah. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, maksudnya melakukan hijrah dari Mekah, maka hal pertama yang Nabi lakukan adalah satu, membangun masjid. Masjid sebagai sumber kekuatan yang utama untuk pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Yang kedua, di sini Nabi mempersaudarakan antara kaum muslimin, yaitu suku Ansor dan suku Muhajirin. Yang ketiga, Nabi pun akhirnya mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi yang diberi nama Mitsaq al-Madinah atau Piagam Madinah. Mengapa akhirnya Nabi membuat perjanjian dengan orang Yahudi? Karena pada saat itu Islam sudah menjadi suatu pemerintahan atau negara yang besar yang di dalamnya ada orang-orang Yahudi. Salah satu di antara isi dari perjanjian dengan orang Yahudi adalah menyatakan tidak akan saling mengganggu, tapi akan saling mengayomi. Yang keempat, dalam membangun ekonomi, di sini Nabi membuat pasar sehingga umat Islam sangat maju karena perekonomiannya ditopang oleh perdagangan. Karena dari segi ekonomi ditopang oleh tumbuhnya pasar di Madinah. Soal nomor 9. Bagaimana upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan non-muslim. Selama di Madinah, Nabi mengadakan perjanjian, satu dengan orang-orang Yahudi, kedua dengan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi nanti melakukan perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam menerima perjanjian itu, Nabi menerima setiap keputusan yang sudah diputuskan. Tapi di sini Nabi tidak pernah melanggar perjanjian itu, walaupun pada akhirnya nanti perjanjian itu sangat merugikan umat Islam. Bahkan justru yang melanggar adalah mereka yang membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad. Nomor 10. Sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Yang disebut Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah dari berhala yang ditempel di sekitar Ka'bah atau di dalam Ka'bah yang jumlahnya 360 buah. Nah, saat itu Nabi ditinggal meninggal oleh dua orang yang sangat melindungi dakwah Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Maka tahun itu disebut Amul Huzni. Nah, dari wafatnya mereka, mulai beranilah orang-orang kafir Quraisy menyiksa Nabi Muhammad yang selama ini mereka tidak melakukannya. Nah, karena itu kemudian Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, setelah itu mohon maaf, bukan itu. Di sini Nabi Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah dan semua sahabat. Dan setelah itu pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi merasa sangat rindu untuk Nabi dan para sahabat sangat rindu untuk melakukan ibadah haji dan umroh, dan para sahabat juga sangat rindu ingin bertemu dengan para saudara-saudaranya di Mekah. Dan akhirnya Nabi melakukan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi dari sana kemudian Nabi tidak diizinkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan ibadah haji di tahun ini. Lalu kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ternyata perjanjian itu sendiri pun dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy, yang akhirnya Nabi berusaha untuk menakut-nakuti orang kafir Quraisy, dan berangkatlah Nabi ke Mekah dengan 10.000 pasukannya, yang sepanjang jalan Nabi mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid. Maksudnya adalah ingin membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan,
Maksudnya kemusyrikan di sana adalah digantungkannya Ka'bah, berhala-berhala, dan mereka ibadah untuk berhala-berhala tersebut. Nah, kemudian di sini Nabi tiba di Mekah dengan selamat. Jadi sebab peristiwa Fathu Mekah adalah Nabi ingin membebaskan Mekah dari kemusyrikan dengan cara menghancurkan patung-patung berhala. Nomor 11, bagaimana cara Nabi Muhammad menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy pada peristiwa Fathu Mekah. Nah, ketika Nabi melakukan Fathu Mekah, Nabi sebelum tiba di Mekah, Nabi tinggal dulu, berkemah dulu di luar kota Mekah sambil menyusun rencana. Nah, rencana Nabi untuk membebaskan kota Mekah itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, sehingga akhirnya mereka ketakutan. Nah, di antaranya saat itu ada seorang pembesar Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan lalu datang ke kemahnya Nabi Muhammad dan dia masuk agama Islam. Dan setelah itu kemudian Nabi memasuki kota Mekah dari 4 penjuru kota Mekah. Dan Nabi berkata sepanjang jalan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, siapa yang masuk ke masjid, maka akan selamat. Pada saat itu Nabi tidak bermaksud untuk memerangi mereka, tapi Nabi hanya menakut-nakuti mereka. Dan ternyata memang sepanjang perjalanan kata Nabi jangan menyerang sebelum orang-orang kafir menyerang. Jadi memang kedatangan mereka hanya khusus untuk melakukan membebaskan kota Mekah. Dan kemudian ternyata orang-orang tadi ada yang mereka itu bersembunyi di rumah-rumah mereka, dan ada yang bersembunyi minta perlindungan ke rumah Abu Sufyan, dan memang ada yang bersembunyi, ada yang masuk ke masjid. Jadi amanlah orang-orang yang bersembunyi tersebut. Dan kemudian Nabi tiba di Mekah dengan selamat, dan langsung Nabi menuju ke Ka'bah serta menghancurkan Ka'bah yang berhala yang jumlahnya 360 buah. Lalu yang kedua, yang nomor 12 di sini peristiwa yang terjadi menjelang Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat di sini Nabi melakukan haji wada, yaitu haji terakhir, di mana dalam haji tersebut Nabi mengucapkan ayat firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinukum, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku bagimu, dan telah aku sempurnakan agama Islam. Nah, pada saat itu Abu Bakar menangis. Kalau Islam sudah sempurna, berarti Nabi Muhammad esok lusa akan meninggal dunia. Dan setelah itu kemudian beberapa bulan setelah itu kemudian Nabi sakit sehingga tidak bisa menjadi imam sholat, dan akhirnya Nabi menyuruh Abu Bakar menjadi imam sholat selama beberapa hari, dan setelah itu kemudian Nabi meninggal dunia. Dilihat nomor 13 sampai dengan 16 itu sudah Ibu utarakan pada pertemuan minggu-minggu kemarin ya, mengenai jasa para khulafaur rasyidin. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini selalu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kalian di esok lusa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.